Ya, kita lanjut lagi materinya. Materi yang bagus-bagus seperti ya kalian perlu apa ya? Misalnya di share di kan saya selalu share apa di grup itu ya. Yaitu kalian baca. Kan bisa pakai nanti buat khotbah, buat sharing renungan doa pagi, KTP, ya. Sehingga materi-materi ini ya benar-benar dikumpulkan dan ya bisa menjadi apa ya solusi atau penguat ya karena ini kan makanan roh ya kan apa yang saya share itu kan ya bukan makanan jasmani tetapi ya itu buat our soul untuk rohani kita sehingga itu perlu kalian baca dan ya karena memang ini ya itu tadi ya salah satunya kita perlu digarami oleh Roh Kudus ya kan ya caranya ya kita belajar dari dia melalui tulisan-tulisan yang seperti ini melalui kitab suci melalui tulisan para patristik ya para bapak gereja. Nah itu makanan bagi jiwa ya untuk digarami gitu. Supaya ya tadi cacing-cacing itu nggak ambil kesempatan. Ya, tubuh kan banyak cacing kan. Makanya ada obat cacing. Dan minum obat cacing nggak kan ini? Kobantrin namanya. Hah? Cacing pita nah. Ya. Nah, cacing-cacing itu suka dagingnya, makanannya. Ya kalau kalian makan nggak gemuk-gemuk, nah itu mungkin cacingan. Iya. Oke, jadi kembali lagi, maksud saya ya tubuh kita perlu dijaga ya dari kotoran, dari cacing, apalagi jiwa ya. Nah, sekarang kita mau lanjut tentang Yeskiel ini, poin 8 ya. Tadi kita sudah sampai tentang tubuh yang dipenuhi dengan mata. Nah, nanti kita lihat tentang roda atau tentang kerub, tentang kereta, ya. Coba baca lagi poin ke-8. Nih laki-laki manner yang keras. Dengan apapun jiwa bercampur, jiwa itu kemudian bersatu dengan yang sama dalam gerakan kehendak. Entah itu memiliki terakala di dalamnya yang hidup dalam hal yang sama, dalam semua kebajikan dan termasuk dalam terang peristirahatan atau memiliki kegelapan dosa dan bertemu dengan penghukuman. Jiwa yang berindu untuk hidup bersama Allah dan pengertian dan terang yang kekal akan datang seperti yang telah dikatakan sebelumnya kepada Kristus. Imam besar yang sejati dan disembelih dan mati bagi dunia dan bagi kehidupan sebelumnya yang penuh dengan kegelapan dan kejahatan dan dipindahkan ke dalam kehidupan yang lain dan ke dalam percakapan yang lain. Oke, nah jadi kamu lihat di sini sang imam besar yaitu Kristus sendiri juga mengalami yang sama, ya seperti yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Dia datang, dia disembelih, itulah kematian dia, ya kan? Kemudian diasingkan dan dibakar. Gitu. Jadi dia jadi korban domba yang disembelih, diasingkan dan dibakar. Ya, dibakar itu ya dengan rasa hausnya, rasa penderitaannya, ya. Kayak mati bagi dunia supaya dia bisa memindahkan kehidupan itu kepada kita. Maka jiwa di sini perlu bercampur, ya maksudnya bersatu dengan jiwanya Kristus. Jadi, jiwa yang rindu untuk hidup bersama Allah dalam perhentian dan terang yang kekal akan datang, ya itu sepenuhnya akan dipindahkan dalam kehidupan yang lain.
Ya, seperti yang digambarkan di Yeskiel itu. Oke, coba baca lagi. Sama seperti ketika seseorang mati di suatu kota, dia tidak mendengar suara orang-orang di sana, atau percakapan mereka, atau kebisingan yang mereka buat. Tapi sekali untuk selamanya mati dan dipindahkan ke daerah lain, di mana tidak ada suara dan tidak ada tangisan kota itu, demikian pula jiwa ketika ia telah dibunuh dan mati terhadap nafsu jahat, di mana ia tinggal dan hidup, tidak lagi mendengar dalam dirinya sendiri suara persekutuan kegelapan, tidak lagi mendengar pembicaraan dan tangisan dari perselisihan yang sia-sia atau keriuhan, horor, kegelapan, tapi ia dipindahkan ke dalam kota yang penuh kebaikan dan damai sejahtera, ke dalam kota yang keilahian, dan di sanalah ia tinggal dan mendengar, dan di sanalah ia menjadi warga negara dan bercakap-cakap dan bersekutu, dan di sanalah ia melakukan pekerjaan rohani yang berkenan kepada Allah. Oke. Apa poin ke-8 ini? Ini satu gambaran ya. Ketika kita sudah mati gitu, ya kita tidak lagi bisa bercakap atau melakukan hal-hal kegiatan lagi karena memang mati gitu. Ya tidak ada suara, tidak ada tangisan gitu. Sama halnya misalnya jiwa yang telah disembelih tadi ya, dibunuh atau mati terhadap nafsu. Ya, jadi tidak ada lagi pembicaraan, tangisan, keriuhan roh-roh kegelapan. Ya. Sebab dia sudah dipindahkan ke kota yang penuh kebaikan dan damai sejahtera. Dalam kota terang keilahian. Oke, lanjut lagi, nomor 9. Karena itu marilah kita berdoa supaya kita sendiri dibunuh oleh kuasanya dan mati pada dunia kejahatan kegelapan, dan supaya roh dosa dimusnahkan di dalam diri kita, dan supaya kita mengenakan dan menerima jiwa roh surgawi, dan dipindahkan dari kejahatan kegelapan ke dalam terang Kristus, dan beroleh penghentian di dalam hidup melalui dunia dan hidupnya. Karena sama seperti kereta-kereta bala berlomba, dan kereta yang mendapatkan start terdepan akan menjadi penghalang dan penghambat bagi kereta yang lain, sehingga tidak dapat maju dan meraih kemenangan terlebih dahulu. Demikian pula pikiran-pikiran jiwa dan dosa berlomba di dalam diri manusia. Oke, jadi ini gambaran seperti ada sebuah kereta ya terdepan, tapi dia di penghalang bagi kereta-kereta di belakangnya. Nah, maka kalau ada dosa itu kayak jadi penghalang kita untuk maju. Ya, tidak dapat maju dan meraih kemenangan katanya. Terus, tetapi ketika Tuhan menaiki dan mengambil kendali jiwa ke dalam tangannya sendiri, dia selalu menang dengan teratur, mengatur dan membimbing kereta jiwa ke dalam pikiran yang surgawi dan terinspirasi untuk selama-lamanya. Dia tidak berperang melawan kejahatan karena dia selalu memiliki kuasa dan tinggi di dalam dirinya. Dia mengerjakan sendiri kemenangan itu. Jadi keruh-keruh itu digerakkan bukan ke tempat yang mereka inginkan, tetapi ke tempat yang diarahkan oleh sang atau kusir. Nah, jadi tadi keruh-keruh itu maksudnya tadi kereta tadi, roda-roda tadi digerakkan oleh sang penunggang atau kusir. Nah, nanti setiap makhluk itu punya sang penunggangnya. Yang kita percaya itu adalah nous tadi atau intelek. Ya. Nah, makanya kita seringkali dengar istilah terapi. Ya kan? What therapy is? Nah, terapi ini adalah tadi bagaimana sang penunggang itu, sang kusir itu menunggang kerup kita ke tempat yang benar. Ya. Terapi itu maksudnya terapi of the soul ya. Artinya terapi dan membebaskan nus dari dosa, dari kegelapan. Ya. Nah, makanya teologi atau tulisan-tulisan seperti ini itu adalah obat. Ya, di sini dikatakan oleh Evagrius ya. Kalau kamu belajar teologi, maka kamu akan berdoa. Kalau kamu berdoa, maka kamu sedang berteologi kan.
Oke, so karena apa? Karena ya teologi itu nggak bisa lepas dengan yang namanya Allah, dan Allah itu kalau dikatakan dia seperti tabib, ya kan, yang datang kepada orang yang sakit. Oke, nah satu perkataan yang terkenal ya dari Maximus juga, ini dia mengatakan nah, teologi as a therapeutic ya, teologi itu sebagai terapi. Nah, jadi kalau kalian oh ya, ini Senelos ya. If you are a theologian, you will truly pray. Ya kan? Ini. And if you pray truly, you are a theologian. Ini. Jika kamu seorang teolog, kamu akan berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan jika kamu berdoa sungguh-sungguh, kamu adalah seorang teolog. Nah, doa itu, karena doa itu adalah tadi sebuah proses kita digarami oleh Roh Kudus. Digarami berarti kan membuat daging itu tidak membusuk. Ya. Nah, kalau kita adalah seorang teolog, berarti kita sedang menyembuhkan diri kita sendiri. Karena kita berdoa. Ya. Jurusan yang kalian pilih itu ya seperti kayak jurusan kedokteran, kalian belajar ilmu medicine ya, ilmu obatnya. Ya, kalau jadi dokter kan gitu. Belajar tentang sakit penyakit. Oh, sakitmu apa? Dosa. Obatnya apa? Doa misalnya. Obatnya apa? Terapi nus misalnya. Obatnya apa tadi dikatakan? Digarami, diasinkan, dibakar oleh api. Nah, gimana caranya? Belajar. Ya, sama seperti kamu belajar kedokteran. Kamu akan belajar macam-macam pengobatan. Ya, sehingga dokter itu bisa menulis resep obat kan. Karena dia sudah belajar dulu. Ya. Nah, maka teologi is a therapeutic. Nah, kalau dia terapeutik, bagaimana kita menterapi? Terapi paling utama di sini adalah apa? Membebaskan nus dari sakit. Nah, di sini Makarius menggambarkannya bagaimana nus kita atau sang kusir itu bisa mengarahkan roda itu mengikuti arahan dari sang penunggang atau sang kusir. Kemana dia menghendaki, mereka pergi. Nah, itu dia. Ya. Kemana Kristus menghendaki, kita ke sana. Gitu. Dan ini tergantung kusirnya. Kusir kita apa namanya? Nus nanti. Ya. Oke, baca lagi. Tangan seorang manusia. Seorang manusia dikatakan berada di bawah mereka. Jiwa-jiwa kudus ini digerakkan dan dipimpin oleh Roh Kristus, memegang kendali di mana saja yang berkenan, dalam persekutuan surgawi kapan saja yang berkenan, agar ada di dalam tubuh di mana saja yang berkenan, sanalah mereka melayani. Sebagaimana sayap dan kaki burung, demikian pula cahaya surgawi dari Roh Kudus dengan kasar di atas pikiran-pikiran jiwa-jiwa yang layak, membimbing dan mengatur sesuai dengan yang terbaik yang dia ketahui. Oke, jadi tadi kan ada sayap ya.
sayap itu adalah lambang bagaimana pikiran kita atau pikiran dari jiwa-jiwa itu bisa mengangkasa atau bisa terbang, ya, ke tahta surgawi tadi. Lagi, poin 10. Oleh karena itu, ketika kamu mendengar hal ini, lihatlah diri kamu sendiri, apakah kamu memiliki semuanya itu dalam kekuatan dan kebenaran di dalam jiwa sendiri. Hal ini bukan sekedar kata-kata yang diucapkan, ini adalah pekerjaan kebenaran yang terjadi di dalam jiwamu. Jika kamu tidak memilikinya, tetapi tidak memiliki hal-hal yang baik seperti itu, kamu seharusnya memiliki kesedihan dan sukacita serta kesulitan yang terus-menerus, seperti orang yang masih mati bagi kerajaan itu. Seperti orang yang terluka selalu berseru kepada Tuhan dan memohon dengan iman agar kehidupan yang sejati ini dapat diberikan kepadanya. Ketika Allah menciptakan tubuh kita ini, Dia tidak memberikan kepadanya kehidupan dari sifatnya sendiri, atau dari tubuh itu sendiri, atau makanan dan minuman, pakaian dan sepatu. Dia menetapkan bahwa tubuh itu harus memiliki semua persediaan kehidupan dari luar, membuat tubuh itu sendiri cukup telanjang dan mustahil bagi tubuh itu untuk hidup sama sekali terpisah dari hal-hal di luar dirinya tanpa makanan dan minuman dan pakaian. Terus, jika iya, jika ia mencoba untuk hidup dari sifatnya sendiri tanpa mengambil apapun dari luar, maka ia akan binasa dan binasa. Demikian pula halnya dengan jiwa. Jiwa tidak memiliki cahaya ilahi meskipun dia diciptakan menurut gambar Allah. Demikianlah dia telah mengatur kondisinya dan telah berkenan bahwa ia tidak memiliki hidup yang kekal dari sifatnya sendiri. Tetapi karena kelelahannya, rohnya, cahayanya, dia memiliki makanan dan minuman rohani dan pakaian surgawi yang merupakan kehidupan jiwa, yaitu kehidupan yang sesungguhnya. Oke. Kita diciptakan punya kodrat ya, yang memang bergantung dari luar. Oke, misalnya makanan dan minuman, pakaian, kebutuhan ya, itu untuk jasmani. Nah, untuk roh sendiri, untuk jiwa sendiri ya bergantung dari Roh Kudus. Gitu. Ya. Jadi memang kodrat kita tidak atau membutuhkan sesuatu dari luar. Ya, kita tidak punya kehidupan yang kekal dari kodrat sendiri, tetapi bergantung kepada kodrat dari Allah. Ya, makanya ada sebuah kerup yang selalu menuntun keempat makhluk itu. Oke, poin yang ke-11. Maka sebagaimana kita telah melihat bahwa kehidupan tubuh bukan berasal dari dirinya sendiri, melainkan dari luar, dari tanah dan terpisah dari hal-hal yang di luarnya mustahil baginya untuk hidup. Demikian juga kecuali jiwa dilahirkan sekarang ke dalam tanah kehidupan. Iya. Dan di tempat lain dan secara rohani mengambil makanan darinya dan bertambah bertumbuh kepada Tuhan dan mengenakan pakaian kekalahan yang terlukiskan dengan kehidupan surgawi. Tanpa makanan tersebut mustahil baginya untuk hidup dengan sendirinya dalam kenikmatan dan kesejahteraan. Kodrat ilahi mengandung roti hidup dan berkata, "Akulah roti hidup." Yohanes pasal 6 ayat 35, dan air hidup dalam Yohanes pasal 4 ayat 10. Dan anggur yang menggembirakan hati manusia. Mazmur pasal 4 ayat 15, dan minyak sukacita dalam Mazmur pasal 25 ayat 7. Dan berbagai macam makanan dari roh surgawi, serta pakaian cahaya surgawi yang berasal dari Allah. Di dalam hal ini terdapat kehidupan jiwa yang kekal. Sekala tubuh jika ia bersandar pada kodratnya sendiri, karena dengan demikian ia akan binasa dan mati. Dan celakalah jiwa jika ia bersandar pada kodratnya sendiri dan menaruh kepercayaan pada apapun kecuali pada perbuatannya sendiri, dan tidak bersekutu dengan roh Allah, karena ia akan mati dan tidak memperoleh kehidupan kekal dari kekalahan yang diberikan kepadanya.
Ketika manusia sakit, segera setelah tubuh tidak lagi dapat menerima makanan, semua harapannya akan hilang dan semua sahabat, saudara dan kekasih yang sejati akan menangis. Dengan cara yang sama, Allah dan para malaikat kudus menangis karena jiwa-jiwa yang tidak diberi makan dengan makanan surgawi yaitu Roh Kudus dan tidak hidup dalam kebinasaan. Hal-hal ini sekali lagi saya katakan, bukanlah sekedar kata-kata yang diucapkan, tetapi pekerjaan kehidupan rohani, pekerjaan kebenaran yang dilakukan atas jiwa yang layak dan setia. Iya. Oke, poin 11 menjelaskan lagi ya bahwa kodrat kita seperti tubuh ya, berasal dari tanah, jiwa juga berasal dari roh Allah. Sehingga memang kehidupan kita bergantung dari luar, dari alam dan dari Allah sendiri. Nah, misalnya bicara tentang jiwa ini, ya, jiwa ya bergantung dari apa? Roh Allah, ya kan di sini. Nah, jika kita bersandar pada kodrat sendiri ya kita nggak akan bisa, ya kita akan mati gitu, ya. Tapi ya bergantung pada makanan surgawi dari Roh Kudus, maka kita tidak hidup dalam kebinasaan. Oke, saya kira jelas ya. Nah, sekarang 12 yang terakhir, baca lagi. Jika demikian, jika kamu telah menjadi kata Allah dan usir surgawi telah menunggangimu, dan seluruh jiwamu telah menjadi mata rohani, dan seluruh jiwamu menjadi terang, dan jika engkau telah diberi makan dengan makanan roh, dan jika engkau telah diberi minum air dari air hidup, dan jika engkau telah mengenakan pakaian yang terang dan terang. Jika manusia batiniamu diteguhkan dalam pengalaman, dan jaminan penuh akan semua hal ini. Biarlah kamu hidup, kamu sungguh-sungguh hidup dalam hidup yang kekal, dan jiwamu sejak saat itu beristirahat dengan Tuhan. Biarlah kamu telah menerimanya, kamu telah menerima semuanya ini dari Tuhan dan memilikinya dalam kebenaran, supaya kamu hidup dalam kehidupan yang sejati. Tapi jika kamu sadar bahwa kamu tidak memiliki semuanya itu, menangislah, bersukacitalah, dan berataplah, karena kamu belum mendapatkan kekayaan surga yang kekal. Karena itu bersukacitalah karena kemelaratanmu, memohonlah kepada Tuhan siang dan malam, karena kamu telah berhenti dalam kemiskinan dan memberikan karena dosa. Terus? Karena orang yang bisa menderita dan terus mencari dan meminta kepada Tuhan akan segera menemukan penembusan dan kekayaan surgawi. Seperti yang dikatakan Tuhan pada akhir ajarannya tentang hakim yang tidak adil dan janda itu. Berapa banyak lagi pembalasan Tuhan terhadap orang-orang yang berseru kepadanya siang dan malam. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Ia akan membalaskan kepada mereka dengan segera. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa untuk selamanya. Amin. Oke. Ini dari Makarius ya. Jadi kalau tujuan kita adalah mencapai tahta Allah itu. Oleh karena itu kita membutuhkan seorang kusir ini, atau seorang penuntun, ya, yaitu Roh Kudus, ya, sang pembimbing, sang penolong itu. Nah, kita masing-masing diberikan roda, gitu ya. Oke, kita lihat misalnya gambaran roda-roda ini atau gambaran makhluk ini ada berbagai macam tafsiran ya. Tapi kalau misalnya menurut Pseudo-Makarius ini adalah gambaran human personality ya, dikatakan ini human personality, kepribadian kita nih, untuk mencapai apa ini, untuk menjadi tahta Allah. Dan kusir surgawi itu Roh Kudus tadi ya, telah menunggangimu dan seluruh jiwamu menjadi mata rohani. Jadi mata itu gambaran dari apa? Terang ya. Oke, jiwamu menjadi terang. Seluruh jiwamu menjadi terang jika engkau telah diberi makan dengan makanan roh. Gitu. Ya. Atau kamu telah diberi minum dari air hidup. Jika engkau telah mengenakan pakaian terang yang tak terlukiskan. Ya, manusia batiniamu diteguhkan
dalam pengalaman dan jaminan penuh akan semua hal ini. Maka kamu hidup atau kamu sungguh-sungguh hidup di dalam hidup yang kekal. Ya, kita lihat misalnya yang lain ya. Misalnya ini kamu bisa baca di buku ini ya, Ancient Commentary ini, volume 13 ya. Tapi Bapak gereja yang lain mengatakan the Procreation itu adalah gambaran Injil. Ya, misalnya menurut Irenaeus, Epiphanius, Jerome, Gregory the Great, Agustinus ya. Atau kalau menurut BD atau Jerome, Gregory the Great, itu juga ada gambaran dari 4 misteri Kristus ya. Nah, ini lebih detailnya di sini. Misalnya ayat yang keempat ada tentang badai ya, the stormy wind. Nah, kamu tinggal baca di sini, misalnya di situ ya. Lalu aku melihat sungguh ada angin badai bertiup dari utara dan membawa segumpal awan yang besar dengan api yang berkilat-kilat. Dan awan itu dikelilingi oleh cahaya atau sinar ya. Lalu di tengah-tengah api itu kelihatan seperti suasa mengkilat. Apa artinya ini? Kalau menurut Origen apa? Angin badai itu dia katakan memurnikan, purify. Ya, ketika kamu dimurnikan oleh angin badai, maka kamu akan menghapus semua kejahatan dalam dirimu atau karakter-karakter iblis yang jahat di dalam jiwamu itu akan terusir. Itu angin badai ya. Jadi angin badai itu kayak menyapu bersih segala hal-hal yang kotor. Nah itu menurut Origen. Kalau Gregory the Great apa? Gregorius Agung, angin itu ya, the warm winds takes the possession of the heart of the faithful. Ya, jadi mengambil alih hati orang percaya. Ya. Berarti ini adalah orang yang dikatakan orang yang taat ya, menyerahkan dirinya pada perintah Allah. Nah, kalau Zero mengatakan apa? Ini sebuah dispensasi baru. Ya, tafsirannya bahwa ini menunjuk kepada satu dispensasi, berarti satu pada Kristus yang akan datang, ya, a great vision dia lihat. Oke. Lalu Jerome mengatakan bahwa itu juru selamat, ya, yang seperti badai yang akan menyapu bersih segala kejahatan, angin badai, gitu ya. Kalau kita lihat personifikasinya kan Kristus santai aja ketika dia tidur di tengah perahu yang tergoncang badai. Ya. Lalu dia bangun dan dia menenangkan badai itu. Ya, jadi badai di sini dikirim oleh Allah untuk membersihkan dosa-dosa. Oke. Atau juru selamat itu kalau kita baca juga pernah mengatakan, aku datang bukan membawa kedamaian, tetapi pedang. Ya, tetapi api. Nah, api itu maksudnya apa ya di sini? Membakar tadi, ya, membakar kita dan semua orang percaya. Jadi badai itu seperti ayat yang keempat itu seperti api ya kan? Dikatakan di sini
membawa dalam badai itu membawa segumpal awan yang besar dan api yang berkilat-kilat. Nah, jadi kata api di sini artinya apa? Membakar dan burn in us and in all believers. Tadi seperti ada kata korban yang dibakar itu kan. Ya. Nah, kemudian Jerome mengatakan lagi apa? The likeness of God. Keserupaan dengan Allah. Oke, kemudian di tengah-tengah api, ya, or the torment of God, atau pembakaran gitu ya dari Allah. It's the likeness of amber, which is more precious than gold or silver, and after judgment and torment, ya, torment itu maksudnya siksaan gitu ya, which, karena dibakar tadi. It seem awkward and hard to those who suffer them. Nah, maka di situ digambarkan di tengah-tengah api itu kelihatan seperti gleaming bronze ya, atau amber ya, di tengah-tengah api itu ada warna amber. Amber itu apa ya? Kilatan gitu ya. Nah, kilatan itu adalah apa di sini? A flash of lightning ya. Itu gambaran dari Allah sendiri gitu. Ya. Jadi maksudnya ayat ini dikatakan oleh Jerome awan dan api yang berkilat-kilat itu menandakan kehadiran Allah ya, yang akan membersihkan, memurnikan kehidupan manusia. Oke. Ya, maka dikatakan ada fire. Fungsi fire ini adalah tadi ya, membakar atau memurnikan iman kita yang lebih berharga daripada emas atau perak. Nah, kalau menurut Gregory the Great, ini Kristus sendiri ya, yang menjadi suasa tadi yang berkilat. Nah, baru ayat yang kelima, ini sampai ayat ke-10 penampakan 4 makhluk. Ada banyak ini ya, dari Cyril, dari Irenaeus. Nah, kalau misalnya dari Cyril atau ini ya, dari Irenaeus, dia ngomong apa ini tentang 4 makhluk ini? Dia mengatakan 4 makhluk itu disebut sebagai serubim, kerubim. Kerubim ini adalah salah satu golongan malaikat yang paling tinggi. Jadi ada kerubim, ada kerub. Nah, kerubim, kerub sama dan serafim. Kerubim itu memang yang punya banyak mata dan 4 sayap. Ya, ini 4 makhluk itu adalah 4 malaikat. Bukan manusia ya, tapi kerubim. Ya, kerubim memang banyak mata ya di tubuhnya. Itu golongan paling tinggi tuh, kerubim, kerub, ya, terus tahta. Nah, baru di bawahnya itu ada golongan yang kedua, yaitu pemerintah-pemerintah, penguasa, kerajaan. Ya, baru golongan yang ketiga ada namanya malaikat agung dan para malaikat. Nah, kerubim punya 4 wajah, dan 4 wajah itu adalah gambaran dari apa?
karya anak Allah, the activity of the Son of God. Misalnya lion. Lion itu menunjukkan karakter yang bagaimana? Aktif, princely berarti and royal, karakter keilahiannya, kemuliaannya gitu ya. Ya karena dia adalah anak tunggal Allah tadi. Oke, yang kedua gambaran banteng. Itu gambaran apa? Dia sebagai imam ya yang berkorban. Korban bakaran ya, bukan imamnya ya, tapi dia gambaran sebagai banteng atau lembu itu yang dipersembahkan ya, sacrificial and priestly order. Dalam terus muka manusia menunjukkan apa? Ya, ini nubuat tentang kedatangannya dalam rupa manusia. Yang keempat, Raja Wali ya. Itu gambaran apa? Dia akan memberikan Roh Kudus. Oke, yang nanti akan menuntun atau menguasai gereja. Now the gospel in which Christ is enthroned are like this. Kalau kita lihat misalnya dalam gambaran Injil, misalnya Yohanes, ya jelas mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu adalah bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada segala sesuatu yang dijadikan. Nah ini menjelaskan bahwa Injil ini menjelaskan tentang karakternya sebagai lion. Jadi lion itu kan dikatakan apa? Yang gagah ya, yang seperti rajanya, raja hutan kan gitu ya. Nah, gambaran sebagai lion itu maksudnya Kristus yang tadi, yang anak tunggal Allah tadi, ya, dan dia adalah firman Allah atau anak tunggal Allah, dan dia yang menciptakan segala sesuatu. Nah, itu gambaran dari active and princely-nya. Itu gambaran lionnya, ya. Itu menurut Yohanes. Kalau Lukas menggambarkan apa? Lukas menggambarkan itu seperti banteng. Ya, dalam kitab Lukas menceritakan Kristus yang seperti banteng. Tadi banteng itu gambaran apa? Dia jadi korban. Priestly karakter. Ya, makanya gambaran kitab Lukas itu dimulai dengan cerita Imam Zakaria ya, memberikan ukupan ya. Intens itu ukupan dupa kepada Allah. Nah, lalu ada fatted calf ya, lembu yang berlemak atau yang gemuk dipersiapkan untuk dikorbankan. Itu gambaran Lukas. Maka Lukas di dalam Injil itu sering digambarkan sebagai lembu ya. Kalau Yohanes itu tadi Yohanes itu gambaran singa ya. Coba kita lihat tadi ada image-nya seperti ini ya. Ini tafsiran Irenaeus ya. Nah, kalau kita lihat nanti gambarannya mana ya. Ya bukan ini ya. Icon mana dia?
The four gospel icon. Coba. Nah ini ya. Jadi ini Sang Kristus yang tadi digambarkan ya, yang bertahta di atas 4 kerubim itu. Ini kelihatan nggak ya? Coba ini dia ya, lebih besar ya. Kita gambaran ya. Lambat nih. Atau ini coba lihat. Ya, ini ada lembu, singa, raja wali, dan manusia. Ini kerubimnya gitu ya, ini sayap-sayap yang menutupinya. Lalu ini bawah ini dunianya, ya. Nah ini fotonya. Oke, kira-kira gambarnya seperti itulah ya. Jadi ada 4 kerubim ini. Nah, Yohanes digambarkan ini singa, karena dia ini menunjukkan Kristus sebagai royal son, ya, singa dan pencipta. Kemudian ini lembu ini gambaran kitab Lukas, bahwa Kristus sebagai korban itu. Oke. Nah ini ya. Coba ini lebih. Oke. Ini singa. Ini lembu. Lalu raja wali. Dan ini manusia, wajah manusia. Nah, ini ikonnya. Kristus memegang firman Tuhan atau Alkitab. Oke, ya. Jadi ikon ini dilukis berdasarkan ini ya, gambaran tafsiran dari Irenaeus ya dalam Yeskiel itu. Oke. Nah, sekarang Matius memproklamasikan kelahiran secara manusianya. Ya, maka Injilnya itu dimulai dengan inilah silsilah dari Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham, dan seterusnya. Ya. Nah, Matius digambarkan dengan wajah apa? Manusia. The gospel is man-like. Lalu Markus digambarkan sebagai Injil apa? Markus berarti apa sisanya? Gambarnya apa? Tadi lembu udah ya kan? Singa udah. Manusia udah. Berarti apa? Raja wali. Kenapa kok digambarkan raja wali? Karena Injilnya itu menceritakan tentang apa? Bahwa dia adalah roh yang prophetic spirit yang datang kepada umatnya dari tinggi, dari ketinggian. Dia berkata misalnya, the beginning of the gospel of Jesus Christ as written in Isaiah the prophet, ya, showing a winged image of the gospel. Ya, oke, itu. Jadi kalau menurut Irenaeus tafsiran 4 makhluknya ini apa? 4 gospel. Ya, 4 Injil di mana Kristus bertahta di atas 4 itu. Ya, dia bertahta di atas kerubim.
Nah, ini ada mata-mata ini ya, yang ini sayap-sayap ini ditutupi. Oke, ini Yesus Kristus. IEXC ini dari bahasa Yunani ya, Yesus Kristus. Ya. Oke, ada pertanyaan di sini? Nah, ini kamu tinggal baca di sini ya. Tapi menurut Epifanius apa? Beda lagi, dia mengatakan apa? 4 makhluk itu menyatakan kedatangan Kristus. Ya, jadi 4 makhluk itu dengan 4 wujud itu menyatakan, mengumumkan kedatangan Kristus. The form of the man for one of them, because Jesus Christ was born at Bethlehem, as the evangelist Matthew tell us, the form of the lion for another. Ya, jadi kalau gambaran Injil Matius menjelaskan tentang Yesus Kristus datang dalam bentuk manusia. Maka ada gambar manusia di kerubim itu atau makhluk tadi. Ya. Markus menceritakan bahwa Kristus datang ya dari Yordan, dia adalah the royal lion. Nah, ini beda lagi. Markus itu digambarkan sebagai singa. Ya. Royal lion. As it is written, behold, like a lion coming up from the jungle of the Jordan. Ya. Ini misalnya di dalam Markus berapa ini ya? Ini nggak berurutan sih ya. Oke, forget it. Lalu Lukas digambarkan apa? Lembu. Ya. Kenapa lembu? Nah, tadi lembu itu kan sacrificial ya. Sacrifice. Ya. Jadi dia yang sudah ditentukan ya, dia disalib seperti korban lembu bagi dunia. Lalu eagle itu gambaran dari Injil Yohanes. Beda-beda ya. Matius manusia, Markus singa, Yohanes lion, Lukas lembu, gitu ya. Nah, sedangkan Jerome 4 makhluk itu ya 4 penginjil tadi. Ya. Kalau tadi Epifanius ini menyatakan kedatangan Kristus seperti manusia, seperti singa, kedatangannya seperti lembu, seperti raja wali. Nah, sedangkan Bapak Gereja dari Barat ini, Jerome mengatakan 4 makhluk itu adalah 4 penginjil. Nah, misalnya dia mengatakan Yohanes itu digambarkan berwajah manusia. Ya kan? Lalu Matius yang berwajah manusia. Lukas lembu ya atau banteng tadi. Yohanes eagle, elang ya atau raja wali. Markus singa. Ini sama seperti Epifanius ya. Ya, Epifanius juga mengatakan Matius itu berwajah manusia, Lukas jadi gambaran dari 4 Injil. Karena Injil Matius lebih banyak mengangkat sisi kemanusiaan Yesus. Sedangkan Lukas banyak mengangkat tema tentang Yesus yang dipersembahkan sebagai korban. Yohanes elang tadi ya. Dan Markus seperti singa yang berseru-seru di padang gurun. Oke, ini menarik ya. 4
4 makhluk tadi. Sama Gregory the Great juga mengatakan ini adalah the four evangelists ya. Kemudian Hippolytus. The four animals praise God. Nah, ini beda lagi. Ya. Sedangkan tadi yang kita baca misalnya Pseudo Macarius. Mana ya? Pseudo Macarius. Ambrosius. Nih. Pseudo Macarius mengatakan the four creature ini menggambarkan human personality yang tadi kita baca di sini. Ya. Human personality. Ya, misalnya dikatakan 4 makhluk itu yang menaiki roda atau kereta tadi adalah tipe dari roh, penguasa-penguasa roh atau jiwa tadi. Nah, gambaran eagle, elang menguasai apa? Seluruh burung. Jadi gambaran penakluk ya, eagle overall. Sedangkan lion, raja dari segala binatang. Kalau eagle itu raja dari segala burung. Lion dari segala binatang buas. Kalau lembu itu gambaran dari binatang yang jinak tadi. Ya. Sedangkan manusia gambaran dari sang penguasa atas seluruh makhluk. Ya, jadi manusia dikasih hak istimewa oleh Allah untuk menguasai seluruh isi bumi. Maka dikatakan di dalam jiwa kita punya 4 tipe itu. Ya. 4 tipe penakluk itu. Burung, lion, lembu, dan manusia. Tadi Macarius mengatakan ini berbicara tentang the faculty of the will. Apa saja tadi? Ada conscience, hati nurani, intellect, dan the power of loving. Ya. Nah, carrier inilah yang harus diarahkan kepada Allah. Oke, tadi kita udah baca ya. Kalau Ambrosius mengatakan apa? 4 makhluk itu apa? 4 afeksi. Ya. Dia katakan logistikon, timetikon, epitemetikon, dioratikon. Artinya ini gambaran dari prudence, fortitude, temperance, and justice. Ya, prudence itu berkaitan dengan human reasons. Fortitude itu berkaitan dengan certain power of fear, strength, and contempt for death. Temperance itu berkaitan dengan heavenly mystery. Ya, dan justice berkaitan dengan high position of revelation, see and searches out nothing produced for others rather than itself. Ya. Jadi kalau prudence ini berkaitan dengan pengertian, fortitude itu berkaitan dengan kekuatan manusia, temperance ini berkaitan dengan mencari kesenangan ilahi, dan justice ini kebaikan yang paling tinggi, ya keadilan. Dia katakan begitu. Oke. Kemudian di sini Gregory the Great sama ya. Ini berkaitan dengan kehidupan. Oh, beda ini. Ini the life of Christ. Kehidupan Kristus. Ya. Oke. Nah, kalau menurut Jerome, sang elang ini menggambarkan human conscience. Ya. Tadi sama kayak Pseudo Macarius ya. Oke.
Nah, ini sayap-sayapnya nih sekarang. Sayap-sayapnya tadi kalau Pseudomacharius mengatakan apa? Ini satu pergerakan menuju kepada tahta tadi. Ya. Kalau Gregory the Great, movement and good intention. Jerome sama, ini movement and preaching. Theodore dari Cyrus, the wings and contemplasi. Ya. Nah, terus berjalan lurus tanpa berbelok. Ini artinya apa? Mereka yang tadi kalau Pseudomacharius mengatakan apa? Tadi hidup yang diasinkan dan menjadi terang dan garam. Ya. Nah, kalau Jerome mengatakan apa? Itu bergerak tanpa melihat ke belakang nih, berjalan lurus. Ini yang artinya mengikuti Roh Kudus, kata Jerome. Ya, kalau Gregory the Great mengatakan apa? Ini self knowledge, ya. Jadi kita harus terus-menerus menguji diri kita, ya, dan menempatkan diri kita secara terus-menerus, ya, di hadapan Allah. Ini kayak seperti makhluk yang bersayap, ya, yang selalu berjalan. We always walk before our face, yang selalu kita berjalan di hadapan muka kita sendiri, lest we be ignorant of what we are doing. Ini Gregory the Great. Oke, lalu ada the burning coals, ya. Ada bara api tadi kan. Tadi kalau bara api menggambarkan perang Kristus tadi, itu kalau Pseudomacharius. Ya, ini sama ya, Pseudo Dionysius mengatakan ini adalah api dan keilahian. Oke, Gregory the Great ini dia mengatakan khotbah itu seperti the burning coal. Firman Allah itu seperti bara api tadi. Ya. Oke. Nanti kalian ini selesai lah ya. Ya, ada pertanyaan di sini. Nah, sebagai tambahan saya ingin kalian baca ini sebentar, sambung dengan pelajaran kita hari ini ya, tentang saya pernah share juga di grup ini ya. Ini dari Pseudomacharius juga. Coba baca ini yang keempat ini ya. Nah, tadi Makarius mengatakan kerub itu berfungsi untuk naik gitu ya. Pada naik ke atas cakrawala tadi. Oke. Nah, ini adalah gambaran kehidupan seperti kita menyelesaikan perlombaan katanya. Ya, menyelesaikan perlombaan. Makarius melihatnya itu empat makhluk itu ya gambaran kehidupan kita. Ya, jadi ini bukan tentang 4 Injil ya. Mana yang paling tepat benar ya? Kita tidak bisa menentukan secara pasti ya bahwa Irenaeus atau tadi memang kebanyakan Bapak Gereja menggambarkan 4 makhluk itu adalah 4 Injil ini ya kan, atau 4 diri Kristus yang dinyatakan di dalam Injil ini. Ya bisa juga memakai istilah ini, the four gospel ya kan, ini ikon ini. Ya. Tapi kalau Pseudomacharius melihat ya ini gambaran diri kita, 4 wajah itu.
Nah, dia jelaskan lagi ini lebih detail di sini tentang perlombaan ya. Jadi misalnya ada gambaran elang itu. Elang itu gambarnya apa? Hewan yang sangat tajam, teliti, ya kan? Dia kalau nangkap mangsanya nggak pernah, iya jarang lah, ya. Maksudnya nggak pernah agak meleset gitu ya. Nah, karena dia punya apa tadi perhatian dan kehati-hatian. Jadi untuk berlomba itu tadi ya dengan sayap yang kita miliki itu kita perlu perhatian dan kehati-hatian. Nah, ini misalnya gambaran elang. Ya, coba baca ini. Ya, ini. Kita yang ingin mencapai kehidupan berkesanan dengan ketelitian tinggi. Sebelum melakukan apapun harus mengembangkan dengan sekuat tenaga, kemampuan jiwa yang dapat menilai dan membeda-bedakan agar setelah memperoleh kepekaan akan perbedaan antara yang baik dan yang jahat dan selalu membedakan hal-hal yang secara tidak wajar mencemari kodrat yang murni. Kita dapat bersikap dengan cara yang lugas tanpa menyinggung perasaan orang lain. Dengan menggunakan kekuatan pembedaan ini sebagai semacam mata, kita dapat tetap bebas dari persatuan atau hubungan apapun dengan sarang-sarang dosa. Dan dengan demikian, karunia surgawi dapat diberikan kepada kita yang dengannya kita menjadi layak di hadapan. Ya. Jadi kita diajarin harus punya satu ketelitian yang tinggi, mengembangkan sekuat tenaga, kemampuan jiwa yang bisa menilai dan membedakan sehingga kita bisa memperoleh apa? Kepekaan ya antara perbedaan antara yang baik dan yang jahat atau yang wajar yang bisa mencemari atau yang tidak yang menyinggung perasaan orang lain ataupun yang tidak. Ya, kalau dalam filokalia ini digambar diakrisis atau discriminate. Ya, bahasa Indonesianya apa ya? Ya diakrisis ya, karunia untuk punya kehati-hatian atau ketelitian atau seringkali istilahnya kepekaan gitu. Ya, kita punya satu kepekaan jiwa dan satu keberanian untuk mengatakan tidak kepada hubungan apapun yang berkaitan dengan dosa. Oke. Nah, ini tadi Makarius bilang seperti gambaran kita punya hati nurani, ya, peka. Iya. Silakan. Kita harus menguasai tentang mungkin saya dia yang mengendalikan saya itu berpikir kenapa justru bukan manusia yang mengendalikan karena itu kan tentang bebas dia ternyata itu saya digambarkan sebagai itu. Jadi mungkin saya lebih sepakat di register tentang penglihatan itu dia sebagai tempat publik. Oh, ya, bukan itu maksudnya, bukan sang kusir itu yang mengarahkan, tapi tidak mengambil ahli roda itu, kan setiap roda punya kusirnya masing makhluk itu, ya kan? Cuma sang kusir yang satu itu yang mengarahkan, ya.
Tadi di poin mana itu ya? Penunggang kuda itu kemudian dibawa oleh kereta atau tahta makhluk hidup yang semuanya adalah mata, atau dengan kata lain oleh setiap jiwa yang telah menjadi tahta dan tempat dulunya dan sekarang menjadi mata dan terang. Jadi dia menungganginya dan memerintahnya dengan kendali roh dan menuntunnya sesuai dengan pemahamannya. Karena sama seperti makhluk-makhluk rohani tidak pergi ke tempat yang mereka inginkan, tetapi ke tempat yang dia duduk di atasnya dan yang mengarahkannya, mengetahui, menghendakinya. Demikian pula dia yang memegang kendali dan memberikannya dengan rohnya, dan mereka pergi sesuai dengan itu. Ya, bukan dengan kehendak mereka sendiri ketika mereka ingin pergi ke surga. Jadi kita dituntun oleh sang penunggang itu, ya, dituntun bukan arti dia yang memegang atau yang memegang kendalinya, tapi dia yang menuntunnya. Sehingga ketika mereka sampai pergi ke surga itu bukan karena kehendak mereka sendiri, tapi dituntun oleh sang kusir itu. Nah, jadi di sini bukan sang kusir itu yang mengambil kereta itu. Jadi masing-masing makhluk itu yang mengambil, yang mengendalikan keretanya masing-masing. Ya. Ya, artinya kalau di sini misalnya tadi digambarkan empat wajah itu diberikan hati apa? Pertama tadi empat wajah itu adalah hati nurani, mana lagi tadi ya? Intelek, terus kemampuan untuk mencintai. Satu lagi apa tadi? Intelek atau nus, kemampuan untuk mencintai. Mana tadi ya? Hati nurani, dan satu lagi kehendak ya. Ini ya, poin nomor 3 nih. Jadi kalau elang itu kan raja, burung, singa, raja, binatang buas, banteng, raja dari binatang yang jinak. Kan binatang itu macam-macam, ada yang burung, ada buas, ada binatang jinak ya kan, kayak ayam, bebek itu golongan binatang jinak. Tapi yang jadi rajanya siapa? Banteng, paling besar kan dia kan. Singa raja binatang buas. Binatang buas contohnya apa? Manor, gimana? Buaya kan ya kan. Terus ular gitu kan. Yang jadi rajanya apa? Singa. Kalau elang raja atas segala macam burung. Kalau manusia raja atas segala makhluk hidup. Jadi 4 gambaran itu 4 raja atau 4 penguasa jiwa. Nah, 4 penguasa jiwa kita itu ya 4 ini. Ada kehendak, hati nurani, intelek, dan the ability to love. Kata Makarius nih ya. Kehendak itu menjadi raja atas apa? Perbuatan kita. Jadi kalau kehendak kita jahat, maka perbuatan akan jahat. Ya, hati nurani, ya kan, dia menjadi raja atas hati kita. Di dalam hati itu ada disebut hati nurani. Oke, ya, intelek juga sama, ya, dia menjadi raja atas hati juga. Lalu kemampuan untuk mencintai, dia menjadi raja atas semua segala macam perbuatan. Ya, perbuatan yang paling ditinggikan itu adalah kasih, ya kan? Nah, ini semua dikendalikan oleh apa? Kereta jiwa. Jadi kita yang mengendalikan gitu, bukan
sang kusir itu. Ya, sang kusir itu menuntun. Ya. Nah, tapi ingat bahwa kehendak, hati nurani, intelek, kemampuan untuk mencintai itu semua punya matanya masing-masing. Kan dikatakan di sini ya, makhluk hidup sangat tinggi dan penuh dengan mata. Dan kita tidak tahu berapa jumlah matanya. Makanya ada yang mengatakan ini bukan makhluk hidup, bukan manusia, tetapi ini kerupi, ya, kerub yang digambarkan punya banyak mata. Tapi menurut Makarius, setiap mata itu tadi, mata itu kan untuk melihat, ya, untuk dikatakan mata itu juga terang bagi tubuh. Jadi mata itu punya terang, mata itu terang untuk melihat terang misalnya. Jadi ada mata punya kehendak, hati nurani punya kehendak, kehendak punya mata, hati nurani punya mata, intelek punya mata, kemampuan untuk mencintai juga punya mata. Ya. Nah, mata-mata itu semua dituntun tadi mengarah kepada sang terang itu atau sang kusir tadi. Supaya bisa masuk ke dalam kerajaan. Ya. Oke. Coba kita lanjut ini bacanya sebentar. Tadi tentang kepekaan ya. Coba kita baca lagi poin kedua. Poin kedua. Tentang mata ini ya. Oke. Tubuh memiliki mata sebagai pelindungnya. Mata dengan melihat memandu seluruh tubuh ini berjalan lurus. Bayangkan seseorang yang berjalan melalui daerah berkesan penuh dengan duri dan tempat-tempat yang berkabut, di mana api juga berkobar, dan ada pedang-pedang yang tertancap di tanah dan jurang-jurang serta air yang sering dijumpai di sana. Pelancong yang aktif, waspada, dan gesit dengan menggunakan bimbingan matanya melewati tempat-tempat sulit tersebut dengan penuh perhatian, merapatkan pakaiannya di setiap sisi dengan tangan dan kakinya karena takut pakaiannya akan terkoyak oleh semak belukar dan duri-duri atau rusak oleh lumpur atau terpotong oleh pedang. Nah, ini kan gambaran biasanya. Kenapa setiap tubuh tadi setiap makhluk itu punya mata? Karena mata itu untuk menuntun dia, memandu dia supaya berjalan lurus. Maka keempat makhluk itu kan nggak ada yang berjalan ke belakang atau berjalan mundur, ya kan? Tapi memandu tubuh itu untuk berjalan lurus. Nah, sehingga kehendak punya mata, kehendak harus lurus. Hati nurani punya mata, hati nurani harus lurus. Apalagi tadi, intelek harus lurus, ya kan? Kasih, nggak begitu. Contohnya kamu misalnya taruh di tengah hutan yang penuh dengan duri, ya, atau penuh dengan bahaya. Ya. Nah, yang bisa kita nggak terinjak duri ya kita harus pakai apa? Di sini mata kita kan. Oke, matanya ini menuntun ya kan? Coba baca lagi. Matanya menuntun seluruh tubuh, itu adalah cahayanya untuk menyelamatkannya dari jatuh ke jurang atau tenggelam di dalam air atau terluka oleh bahaya lainnya. Iya, itu. Jadi kalau kita lagi trekking nih kan, kalau kamu nggak pakai matamu untuk melihat berhati-hati ya kamu akan jatuh, ya toh? Atau masuk ke dalam air, ya atau kamu bisa terluka oleh duri misalnya.
Oke, coba baca lagi. Orang yang demikian aktif dan waspada dan berjalan dengan penuh kewaspadaan, membungkus jubahnya dengan rapat di bawah bimbingan matanya, menjaga dirinya sendiri dari cedera dan menjaga jubah yang membalutnya agar tidak terbakar dan merobek. Tetapi jika seseorang bermalas-malasan, malas, ceroboh, dan lalai, ketika ia melewati tempat-tempat suci itu, maka jubahnya yang melayang-layang di sekelilingnya kesana kemari akan tergoyang oleh semak belukar dan kulit. Iya. Atau terbakar oleh api karena ia tidak dengan tegas menjaganya atau di sekelilingnya, atau jika tidak, maka pakaiannya menjadi comot-camping karena pedang. Pedang yang tertancap di pinggir jalan, atau karena lumpur dengan satu dan lain cara, maka ia dengan cepat merusak pakaian barunya yang bagus karena kelalaian, kelambanan, dan kemalasannya. Dan jika ia tidak memperhatikan dengan baik dan benar apa yang dikatakan oleh matanya, ia sendiri akan jatuh ke dalam jurang atau ditenggelamkan dan ke dalam air. Iya, jadi jelas di sini matanya jadi berfungsi untuk apa? Nah, menjaga dia jangan sampai jatuh ke dalam bahaya. Oke, kalau menurut Makarius, mata itu ada 4 tadi: kehendak, hati nurani, intelek atau nus, dan kemampuan untuk mencintai. Nah, itu adalah 4 mata yang harus kita jaga. Jangan sampai kehendak kita jadi jahat, intelek kita jadi jahat, ya kan? Hati nurani kita jadi jahat, perbuatan kita jadi jahat. Oke, nah kalau itu jahat itu akan merusak pakaian. Nah, ini maksud dengan pakaian di sini apa? Atau jubah tadi? Ya ini dua kita, ya kan? Nah, pakaian itu seperti kayak Paulus gambarkan, kamu sudah menanggalkan pakaian yang lama. Sekarang kamu memakai pakaian Kristus. Nah, itu kehidupan kamu. Pakaian itu kehidupan kamu, jiwa dan tubuhmu. Jadi kalau kamu lalai, ya kamu bisa robek, pakaianmu bisa robek. Misalnya tadi nyangkut atau kena duri, misalnya, ya, atau jadi kotor kena lumpur dan sebagainya, merusak pakaian barunya yang bagus. Gitu. Oke, coba baca satu lagi, poin 3. Poin 3, demikian pula jiwa yang mengenakan pakaian yang indah dari tubuh sebagai jubahnya, demikian kemampuan kebijaksanaan untuk mengarahkan seluruh jiwa bersama dengan tubuh ketika ia berjalan di tengah semak belukar dan duri kehidupan dan lumpur dan api dan jurang yang merupakan hawa nafsu dan kenikmatan dan hal-hal buruk lainnya di dunia ini. Ya, jadi yang dimaksud dengan tadi ya, lumpur, duri, api, jurang, itu adalah apa? Hawa nafsu dan kenikmatan atau hal-hal jahat di dunia ini, ya kan? Terus? Dan harus membungkus dirinya sendiri dan tubuh dengan pakaiannya, erat-erat di setiap sisi dengan kewaspadaan dan tekad dan kesungguhan dan perhatian dan menjaga diri dari segala sesuatu yang disewa di semak-semak dan duri-duri kekhawatiran dunia dan bisnis dan gangguan duniawi, dan agar tidak berbakar oleh api nafsu. Terbakar oleh api nafsu. Terus? Dengan berpakaian demikian, ia memalingkan mata dari melihat pemandangan yang jahat, memalingkan telinga dari mendengarkan fitnah, lidah dari mengucapkan kesia-siaan, tangan dan kaki dari pengajaran yang buruk. Dia memiliki kehendak yang dengannya dapat memalingkan dan menghalangi anggota tubuh dari pemandangan yang hina. Nah, jadi pertama mulai dari kehendak. Bisa punya mata berarti dia bisa menghalangi anggota tubuh itu untuk melihat hal-hal yang hina, ya, atau telinga mendengar suara-suara yang jahat, atau kata-kata yang tidak
senonoh atau pengejaran-pengejaran duniawi yang jahat. Oke. Itu ya, karena tadi gunanya mata itu adalah untuk hal itu. Terus Ia juga memalingkan diri dari penggembaraan yang jahat, menjaga hati agar tidak membiarkan anggota-anggota pikirannya menggembara diri. nah, tadi ada kehendak, tapi hati atau hati nurani di sini harus apa? Dijaga supaya intelek ini ya, maksudnya kayak pikiran-pikiran itu tidak mengembara di dunia. Terus Dengan demikian berjuang dan dengan sungguh-sungguh berusaha dan dengan penuh perhatian menahan anggota tubuh di setiap sisi dari apa yang buruk. Ia menjaga pakaian tubuh yang baik itu tidak robek, tidak terbakar, dan tidak ternoda. Dan dengan sendirinya akan terpelihara melalui kehendak yang mengetahui, membedakan dan semuanya dengan kuasa Tuhan. Sementara dengan sekuat tenaga ia mengumpulkan dirinya sendiri dan berpaling dari semua nafsu duniawi. Dan dengan demikian ditolong oleh Tuhan untuk benar-benar dipelihara dari bencana yang telah dibicarakan. Terus Karena ketika Tuhan melihat seseorang dengan berani berpaling dari kesenangan dan gangguan kehidupan dan kekhawatiran materi dan ikatan-ikatan duniawi dan pengembaraan pikiran-pikiran yang sia-sia, dia memberikan pertolongan dari rahmat-Nya sendiri dan memelihara jiwa itu agar tidak jatuh. Ketika ia berjalan dengan mulia melalui yang jahat ini dalam Galatia 1 ayat 4, sehingga jiwa memperoleh puji-pujian surgawi dari Allah dan para malaikat karena telah memelihara dengan baik pakaian dunia dan dirinya sendiri berpaling sejauh yang dapat dilakukannya dari segala keinginan dunia dan dengan pertolongannya telah berlomba dengan mulia dan berlimpah dunia ini. iya. Jadi kalau kita tidak apa dikatakan ya, sekuat tenaga mengumpulkan diri, ya, saya kehendak, hati, intelek, kemampuan itu nggak dikumpulkan, ya, untuk melawan hawa nafsu itu, maka tidak ada pertolongan Tuhan kan. Tapi kalau kita udah mulai dulu nih, maka Allah itu nanti akan lihat dan dia akan kasih pertolongan. Ya. Jadi jangan tunggu Allah dulu. Dari kamu dulu, dari kita dulu sendiri. Ya, dari saya sendiri ini. Nah, kalau Tuhan sudah melihat kita berani nih berpaling dari kesenangan ya atau tadi ya hawa nafsu, maka dia memberikan pertolongan rahmatnya sendiri supaya kita tidak jatuh. Nah, itu prinsipnya kan. Tetap ada sinerginya, tetapi mulai dari diri kita. Nah, tapi kalau kita menempuh jalan hidup ini dengan kelalaian, kecerobohan, ya, tidak menggunakan mata tadi, hanya untuk menyenangkan diri sendiri, tidak berpaling dari segala keinginan dunia, tidak mencari Tuhan, oke, yang ada hanya hasrat, maka kita tuh kayak ditikam oleh semak duri atau duri-duri dunia ini, ya. Pakaian tubuhnya terbakar di sana sini oleh api hawa nafsu, dikotori oleh lumpur kenikmatan, sehingga jiwanya didapati tidak lagi punya keberanian menghadapi hari penghakiman. Ya. Karena tidak berhasil menjaga jubahnya agar tidak bernoda, tetapi telah mencemari jubah itu dengan tipu daya dunia ini. Oleh karena itulah ia ditolak dari kerajaan. Nah, jadi kembali lagi, apakah kita mau di sini menolak atau berpaling dari segala kesenangan dunia? Ya. Oke, ada pertanyaan? Jadi kalian tinggal lanjutin baca ya. Ini masih panjang.
sampai poin ke berapa ini ya? 26. Ini homili keempatnya ya. Ini kalau kalian mau baca ini bukunya, ya. Ini bagus banget. The 50 Spiritual Homily. Ya. Ini banyak mempengaruhi John Wesley, ya. Salah satunya John Wesley, kemudian Martin Luther juga ya. Khotbah-khotbah seperti ini itu dibaca juga oleh mereka ternyata. Terus para Puritan itu juga baca buku-buku ini. Ya. Oke, jadi kalian bisa lanjutin ya, baca sendiri. Oke, apa pelajaran hari ini? Banyak ya. Salah satunya apa yang bisa kita kerjakan misalnya. Jadi sebagai aplikasinya ya misalnya tadi yang dikatakan oleh Makarius kan, misalnya apa? Kembali lagi menjaga kekudusan hidup. Ya karena setiap kamu baca firman apapun misalnya dalam kitab suci ini ya kita kayak tadi ya, misalnya kayak kita baca ini kan menjaga pikiran kita ya. Ini kayak digarami gitu, digarami oleh garam tadi. Supaya kembali lagi tidak busuk. Ya. Diasinkan. Oke. Tapi juga harus dibakar ya. Artinya kita berani menolak, berani menderita atau kita berani tadi ya dikatakan kita punya apa tadi? Punya keberanian ya berpaling dari segala kesenangan-kesenangan yang kesenangan-kesenangan nafsu tadi. Ya sebab karena melakukan dosa itu enak gitu ya. Itu tadi makanya dikatakan kesenangan. Patience. Patience itu kesenangan sebetulnya. Delightfully. Ya kayak kita makan makanan yang lezat. Tapi kalau berbuat baik, berbuat kasih itu kayak nggak enak gitu ya. Seperti kita tadi ya seperti kayak dibakar. Oke, ada pertanyaan? Asra, udah siap dibakar? Kalau nggak ada kita selesai nanti.